Baik, saya Ade Dira, NIM 19081 akan menyampaikan resume materi pada semester ini habis UTS. Ada 7 materi. Pertama itu tentang validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness. Kemudian ada kemanfaatan dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Menurut Arikunto, validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Sedangkan menurut Neumann, validitas menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi konseptual dan suatu ukuran. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Kemudian penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Kemudian interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai, dan interpretasi dan kegunaan hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Sedangkan reliabilitas merupakan konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Menurut Gronlund dan Lin, reliabilitas merupakan ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Menurut Anastasia dan Susana, reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda dengan seperangkat butir-butir ekuivalen. Validitas dan reliabilitas merupakan syarat pokok bagi alat ukur untuk mengukur variabel-variabel yang ingin diukur penelitian. Validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu instrumen, tes atau item pertanyaan yang diberikan. Reliabilitas merujuk pada ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan. Artinya, reliabilitas yaitu berhubungan dengan kemampuan alat tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Materi berikutnya adalah mengenai analisis faktor. Analisis faktor adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja tanpa kehilangan informasi yang berarti. Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasikan secara baik, atau explanatory research. Selain itu, analisis faktor juga dapat digunakan untuk menguji validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambarannya, jika suatu indikator tidak mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke variabel yang lain, berarti indikator tersebut tidak valid. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor adalah untuk data summarization, yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan
melakukan uji korelasi. Kemudian yaitu data reduction, yaitu setelah melakukan korelasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Materi selanjutnya adalah terkait dengan regresi. Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada variabel respon atau respon variabel, yaitu biasanya juga disebut variabel bergantung atau dependent variabel, dan ada variabel explanatory atau biasa disebut penduga, predictor variabel, atau disebut juga variabel bebas atau independent variabel. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis. Ada regresi sederhana atau linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda. Tujuannya adalah analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri, dan tenaga kerja, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan serta pendugaan atau estimasi, atau peramalan atau forecasting. Selain itu masih ada beberapa kegunaan dari analisis regresi, seperti membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada variabel bebas. Kemudian untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, kemudian untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Topik yang keempat adalah uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana yang dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, misalnya dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi syarat. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan dilakukan pengujian pada uji yang lain. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Mode regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi, untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara
observasi dengan data observasi sebelumnya. Topik yang kelima adalah analisis regresi. Uji regresi dengan variabel moderator atau moderasi, yaitu variabel moderator adalah variabel yang baik berbentuk kualitatif, yaitu kode atau kategori, atau kuantitatif, yaitu skor yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen atau Y dengan independen atau X. Dalam konsep korelasi, variabel moderator adalah variabel ketiga yang memengaruhi korelasi dua variabel. Dalam konsep hubungan kasual, jika X adalah variabel prediktor dan Y adalah variabel penyebab, maka Z adalah variabel moderator yang mempengaruhi hubungan kasual dari X dan Y. Materi berikutnya yang keenam adalah analisis jalur. Analisis jalur atau disebut juga dengan path analysis digunakan untuk mengetahui hubungan ketergantungan langsung di antara satu set variabel. Path analysis adalah model yang serupa dengan model analisis regresi berganda, analisis faktor, analisis kanonik, analisis diskriminan, dan kelompok analisis multivariat yang lebih umum lainnya seperti analisis ANOVA, MANOVA, dan ANACOVA. Dalam hal kausalitas, path analysis dapat dipandang sebagai analisis yang mirip dengan analisis regresi. Keduanya sama-sama menganalisis model kausalitas. Perbedaannya terletak pada tingkat kerumitan model. Model analisis regresi lebih banyak menganalisis variabel dependen sebagai dampak dari variabel independen. Variabel dependen tersebut tidak memberikan dampak terhadap variabel lainnya. Ketika peneliti dihadapkan pada model di mana variabel dependen menyebabkan variabel dependen lainnya, maka analisis jalur lebih cocok digunakan. Keunggulan dari path analysis dibandingkan analisis regresi berganda adalah pertama, peneliti dapat secara simultan mengukur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kedua, peneliti dapat menguji apakah model sudah cukup fit dengan data. Kemudian ketiga, peneliti dapat menguji model yang memiliki permasalahan multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antara variabel eksogen. Dan yang keempat, peneliti dapat melakukan perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan topik yang terakhir yaitu analisis data panel. Data panel adalah kombinasi antara data silang tempat atau cross section dengan data runtut waktu atau time series. Widaryono menyatakan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pertama ada pooling least square atau Kalman effect. Kemudian kedua ada pendekatan efek tetap atau fixed effect. Kemudian ada pendekatan efek random atau random effect. Yang pertama, model Kalman effect menggabungkan data cross section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varian antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tepat. Kemudian pendekatan efek tetap atau fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek.
Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy. Yang terakhir itu adalah pendekatan efek random atau random effect yang disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antara subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan, yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Demikianlah resume materi analisis kuantitatif bisnis, ada 7 tadi. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.